Transmigrasi. Mungkin kata itu biasa kita dengar dan kita juga udah banyak yang tahu ya, apa sih sebenarnya transmigrasi itu? Cuma masalahnya, apakah kita tahu lebih dalam gitu mengenai kesulitan-kesulitan atau apa yang mesti dihadapi oleh orang-orang transmigran ini? Buku kali ini akan membahas mengenai itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Tanah Baru, Tanah Air Kedua, karya N.H. Dini. Oke, ini agak lucu ya, karena dulu pertama kali saya baca buku ini, judulnya bukan itu gitu. Jadi pada saat itu judulnya adalah Orang-Orang Tran. Itu buku yang saya beli, terus kemudian saya sempat berpikir gini, wah ini buku ini bagus banget, kenapa nggak diterbitkan lagi? Ternyata memang diterbitkan lagi, tapi dengan judul yang berbeda. Kisah di buku ini dimulai dengan si tokoh utamanya yaitu Samirin. Samirin ini baru aja lulus sekolah guru dan kemudian lagi bejubelan di salah satu kantor tenaga kerja Republik Indonesia waktu itu. Jadi pemerintah membuka lowongan untuk para calon guru. Ini setting tahun 1980-an. Atau lebih tepatnya buku ini terbitnya tahun 1985. Tapi begitu sampai di kantor Dinas Tenaga Kerja, ternyata banyak banget orang kan di situ gitu. Bejubelan lah gitu. Terus dia mikir, ini kan cuma dibuka formasinya berapa ratus orang aja gitu. Jadi kemungkinan dia lolos tuh kecil banget gitu. Terus kata dia, ya udahlah. Pas dia mikir-mikir, mendingan pulang aja kata dia. Dia mikir lagi kan, apalagi kalau misalnya orang itu punya channel di dalam gitu kan. Terus dia pulang ke rumah, bapaknya nanya gimana daftarnya, dia bilang nggak jadi. Terus bapaknya langsung marah, terus nanya kenapa, dia cerita kan banyak banget orang di situ. Terus kata bapaknya, ya terus kenapa, kita kan juga punya channel gitu. Jadi ternyata si Samirin itu punya kerabat yang kerja di Dinas Tenaga Kerja tersebut gitu. Terus kemudian bapaknya bilang bahwa kenapa kamu gak sebut dia? Terus kata Samirin, saya mau pekerjaan pertama saya itu pekerjaan yang jujur. Saya nggak mau awal-awal saya kerja udah kayak gini. Terus kata bapaknya bilang, itu biasa gitu. Kita hidup tuh harus saling tolong-menolong gitu. Itu kan kerabat kita, saudara juga. Ya biasalah dia nolong kita. Nanti pada saatnya kalau dia butuh pertolongan, kan kita tolong juga gitu. Kata bapaknya seperti itu. Cuma Samirin tetap ngotot ya, dia nggak mau gitu. Karena perdebatannya terus-menerus dengan bapaknya, akhirnya Samirin itu lebih betah tinggal di rumah Marsi. Marsi itu bisa dibilang pacarnya dia gitu. Si ini bapaknya kerja sebagai pengusaha tempe gitu. Jadi dia akhirnya si Samirin itu kerja lah di situ gitu. Sampai kerja dan akhirnya mereka menikah lah. Karena ya Samirin juga nggak enak. Orang-orang kan ngomongin itu pacaran tapi tinggalnya di situ mulu gitu. Ibunya Samirin juga sering ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah deh, mereka akhirnya menikah kan. Setelah menikah Samirin sih hidupnya dia merasa oke gitu. Tinggal di rumahnya Marsi, kerja sebagai dagang tempe gitu kan. Dia ngikut karena itu usaha mertuanya. Ya dia ikut aja gitu ngurusin segala macam. Tapi kemudian ada lowongan gitu, dibutuhkan guru, tapi guru itu menjadi guru transmigran. Dan terus kemudian si Samirin bilang, wah ini suatu kesempatan, dia pengen nih, kan lulusan sekolah guru ya, dia pengen jadi guru juga gitu. Dan di sini ada kesempatan dia membangun hidup yang baru tapi jauh. Terus akhirnya dia pikir-pikir, dia maulah. Terus akhirnya dia daftar. Nah, ketika dia daftar, dia kan ternyata masuk ke program transmigrasi. Jadi di program transmigrasi ini bisa dibilang gini loh, dia itu tidak hanya orang dipindah kemudian membangun hidup baru di sana, tapi ada juga orang-orang yang dipindah dan memang sengaja dipersiapkan juga selain membangun hidup baru, memang profesi-profesi tertentu. Salah satunya adalah seorang guru. Samirin akan ditempatkan di suatu tempat di Kalimantan. Sekolah itu sekolah yang baru dibuka, tapi sudah ada sekolahnya dan sudah ada kepala sekolahnya gitu. Jadi Samirin tinggal masuk aja gitu. Nah, cuma masalahnya dia nggak boleh bawa istri sama bawa anak awal-awal. Dia pindahlah ke sana, walaupun istrinya sempat nggak setuju, tapi kemudian dia biarkan juga suaminya pergi. Nanti kalau udah keadaan lebih baik, lebih nyaman buat istrinya, kata Samirin, baru nanti istrinya yang ikut ke sana gitu. Ketika Samirin tiba, mereka langsung datang ke rumah kepala desa. Kemudian kepala desanya itu bilang bahwa
untuk setiap guru itu udah disediain rumahnya itu ada di sekitar sekolah gitu, jadi tinggal pilih aja rumah yang mana. Kemudian untuk pembagian lahannya, tempat mereka berladang, mereka akan diundi gitu, jadi setiap orang akan mendapatkan sejumlah lahan setengah sampai sepertiga hektar gitu, tanah yang kemudian mereka akan dapatkan. Samirin sendiri mendapatkan tanah yang tidak terlalu buruk ya. Dia dapat tanah yang cukup bagus. Dia mulailah pekerjaannya dia gitu. Dia mulai rumahnya itu ada tapi kosong. Jadi dia mesti membeli barang-barang dari awal dan bisa dibilang duitnya dia kan gak banyak. Jadi dia membeli satu-satu gitu. Misalnya pertama beli kompor. Tapi dia tahu bahwa dia harus beli sesuatu barang yang kualitasnya bagus. Rasa lebih baik begitu gitu. Daripada beli banyak barang tapi kualitasnya jelek gitu. Nanti berapa tahun udah hancur gitu. Terus kemudian dia mulai tuh bekerja sebagai peladang kan. Jadi kalau dia selesai pulang sekolah, dia mulai mengerjakan tanahnya gitu. Mengerjakan tanah, ya dibantu sama orang-orang. Orang Kalimantan nyebutnya babantai. Orang Pulau Jawa nyebutnya gotong royong gitu. Jadi ada beberapa orang yang kemudian membantu. Nanti juga sama, Samirin juga akan membantu orang lain kalau dia butuh kan. Dari tanah kosong kemudian menjadi tanah yang bisa siap ditanami. Setelah itu dia mulai menanam. 2 tahun setelah dia sampai di Kalimantan itu, dia mulai meminta istrinya dan anaknya. Dia pada saat itu dia udah punya anak 1 ya, anak laki-laki. Dan kemudian mereka membangun hiduplah di situ. Di sini Samirin banyak menceritakan gimana sih seluk-beluk dia sebagai seorang guru transmigran gitu. Selain dia mengajar, anak-anaknya juga mesti diminta gitu untuk sekolah dan segala macam. Dia juga harus pulang kerja itu dia nyiapin ladangnya. Jadi bisa dibilang kata dia nggak ada guru di wilayah transmigran itu yang mau kayak ngasih les gitu buat anak-anak murid yang sulit gitu. Karena mereka pulang kerja pun butuh ladang gitu. Dan ladang itu yang akan menjadi sumber pangan mereka. Mereka jauh dari mana-mana. Jauh dari pasar, jauh dari segala macam. Jadi apa yang mereka makan ya apa yang mereka tanam gitu kan. Makanya semua orang ya sibuk di situ gitu. Ketika keadaan udah mulai menyenangkan gitu buat si Samirin gitu. Samirin itu banyak melakukan atau banyak mengeluh. Mengeluhnya bukan masalah ladang, bukan masalah pekerjaannya dia, tapi mengeluh dia masalah Diknas gitu. Jadi menurut dia kadang Diknas itu banyak hal yang menyebalkan gitu. Misalnya contohnya dia di daerah gitu, dia di desa kan, jauh untuk pergi ke kantor dinas setempat itu jauh banget gitu. Mereka sering harus datang dengan alasan bahwa kepala dinas atau orang-orang dinas dari kota pengen tahu nih keluhan para guru di sana, daerah-daerah terpencil. Tapi menurut Samirin kenyataannya ya nggak kayak gitu. Kenyataannya ya mereka dikumpulin cuma ngedengerin kepala dinas yang ngomong aja gitu. Sementara keluhan-keluhan mereka tuh ya udah sambil lalu aja kayak nggak didengerin gitu. Sementara untuk pergi ke kantor dinas itu puluhan kilometer. Mereka harus ninggalin sekolah gitu kan, ninggalin anak-anaknya mereka gitu, anak-anak murid mereka untuk pergi ke kantor dinas. Dengerin kepala dinasnya nyeramahin mereka atau ngomong mengenai gimana caranya mendidik anak di daerah terpencil yang mereka sudah mempraktekkan gitu kan. Jadi si Samirin itu kesal banget kan dengan kepala dinas dengan segala macam gitu. Sampai suatu ketika Samirin akhirnya dapat perintah untuk pindah ke daerah yang lebih terpencil lagi, yang baru aja dibangun. Kalau yang tadi kan Samirin udah setengah dibangun lah ya gitu. Sekolahnya sendiri udah ada gitu. Ini Samirin harus menjadi kepala sekolah di sekolah yang baru mulai dibangun gitu, dan perkampungan transmigrasi di situ tuh baru mulai dibikin gitu kan. Disitulah mulai konflik lebih besar dengan istrinya. Istrinya kesal banget dengan bilang bahwa ini pasti nih gara-gara kamu sering ngomong yang enggak. Jadi orang dinas bilang ya udah kamu dipindahin lagi tempat yang lebih jauh lagi gitu. Terus kata Samirin ya udah, dia sih ya terima aja gitu. Akhirnya dia berusaha ke tempat itu dan melihat bahwa keadaannya juga memang benar-benar dari awal lagi gitu. Ya sama, dia tinggal memilih rumah. Jadi perkampungan transmigrasi itu rumahnya udah ada gitu. Jadi pemerintah udah ngebikinin rumah, tapi ya sederhana banget gitu. Terus sama batas-batas tanah udah dibikin. Jadi ketika orang datang tinggal pilih aja mau rumah yang mana.
Terus abis itu, tapi rumahnya sama ya, semua rumah sama. Terus abis itu mereka kayak diundi untuk dapetin lahan gitu. Kenapa lahan itu perlu diundi? Karena lahan itu kan beda-beda. Ada yang subur, ada yang susah dan segala macam. Ada yang dekat hutan. Kan kalau dekat hutan, sesubur-suburnya lahan yang dekat hutan itu kan gak enak juga. Bayangin kalau ada babi hutan, ada hewan-hewan kayak monyet, itu yang mereka masukin kan lahan dia dulu gitu. Jadi mereka paling nggak suka tuh, pokoknya merasa ini banget ya dengan kalau dapat lahan di tengah dia dekat hutan gitu. Tapi ya Samirin dapat lahan yang subur lagi dan dia pindah, dia cari rumah. Tapi terus akhirnya dia minta agar rumahnya itu dibikin di dekat sekolah gitu. Untungnya dia kan kepala sekolah, jadi dan sekolah itu pun belum jadi. Jadi dia punya semacam kekuasaan kecil lah bahwa dia minta rumah, dia nggak mau rumah jauh dari sekolah dengan alasan dia kan kepala sekolah gitu kan. Dia harus dekat dengan sekolah, dia harus dekat dengan pekerjaannya dia yang utama yaitu mengajar gitu. Dan disinilah mulai kehidupan Samirin mulai lagi dari awal. Bagaimana dia membangun hidupnya. Dia mulai berusaha lagi untuk menaklukkan tanahnya dia. Nah, karena Samirin posisinya dia kepala sekolah, orang yang bisa dibilang salah satu orang yang dituakan lah di daerah itu gitu. Jadi dia itu mulai terlibat bukan terlibat sih, dia mungkin lebih banyak tahu gitu mengenai konflik-konflik yang terjadi di situ gitu. Misalnya konflik antar golongan gitu kan. Di sini kan ada transmigrasi, kemudian ada penduduk asli gitu kan. Penduduk asli itu beda pikirannya, mereka berpikir bahwa transmigrasi ini adalah orang-orang yang datang kemudian merebut wilayah mereka gitu kan. Belum lagi transmigran lain tapi berbeda suku. Samirin sendiri kan dari Jawa gitu. Kemudian ada lagi nih, misalnya contohnya didatangkan transmigran dari Pandeglang, dari Sunda. Nah masalahnya orang-orang Pandeglang ini dapat tanah yang kasihan banget gitu. Jadi tanahnya itu dikelilingi sama kubangan lumpur. Terus daerahnya dekat daerah lahan gambut. Lahan gambut tahu sendiri kan, yang atasnya itu bener-bener lembek gitu, yang kalau kebakaran hutan itu mereka yang kebakar parah banget gitu. Terus ada lagi kelompok yang bisa dibilang ini adalah kelompok kambing hitamnya gitu. Di sini adalah kelompok dari suku Madura gitu. Jadi di sini menurut Samirin orang-orang Madura ini agak beda gitu. Tata cara kesopanannya itu dia menyakiti semua kelompok yang lain gitu. Misalnya contohnya orang-orang Madura ini punya kebiasaan kalau misalnya mereka suka sama sesuatu gitu. Pergi misalnya ke tetangga terus suka sama sesuatu, mereka itu meminta atau meminjam tanpa izin tapi bilang gitu. Jadi gini, orang misalnya ada bibitnya bagus di situ kan, terus kemudian ada orang Madura datang ngobrol terus bilang gini, wah bibitnya bagus, terus diambil aja sama dia dengan bilang gini, saya minta ya tapi sambil ngambil. Nah buat kelompok-kelompok lain di situ itu bukan izin, itu ngambil tapi bilang gitu kan. Kalau izin kan, wah ini bibitnya bagus, saya boleh minta nggak gitu kan. Tapi ini kan enggak, dia ngambil duluan terus bilang saya minta ya gitu kan. Nah itu yang kemudian membuat banyak bisa dibilang bertikai sih enggak ya, cuma ketidaksukaan gitu yang kemudian memanas gitu, semakin memanas. Itu salah satunya. Nah, di sini juga ada tokoh yang menarik yaitu Amrus. Amrus ini adalah seorang seniman pematung yang dari Jakarta. Jadi dia datang ke Kalimantan itu sebenarnya cuma mau bikin patung. Dia mau bikin patung kaligrafi yang kemudian dipesan oleh negara Arab. Maka dia datanglah ke Kalimantan itu. Nggak mungkin kan patungnya yang dibawa ke kayu-kayunya yang dibawa ke Jakarta. Jadi dia pergi ke Kalimantan, dia membuat kaligrafi itu. Nah, di situ tuh kemudian ada kayak misalnya mereka kan membangun rumah tuh, si Amrus membangun rumah sementara ya. Ada tokoh seorang perempuan pengarang wartawan yang datang dengan Amrus gitu.
Nah, ini tokoh ini adalah si N. Hadininya. Apa saya tahu pengarang perempuannya itu adalah N. Hadini? Karena saya baca buku ini juga. Jadi ini ada 2 buku sebetulnya yang mau saya bahas di sini, cuma fokusnya ke 1 buku, yaitu yang orang-orang tran yang ini aja ya. Oke. Sekarang kita ngomongin masalah transmigrasi ya. Transmigrasi ini udah lama banget ada di Indonesia sebetulnya. Itu bukan program asli dari pemerintah Indonesia. Itu adalah program yang aslinya, yang awalnya itu adalah miliknya pemerintah Belanda pada masa Van Deventer gitu. Politik etis. Nah, politik etis sendiri kan adalah sebuah program dari pemerintah atau jalannya pemerintahan oleh pemerintah setelah masa tanam paksa kan. Tanam paksa itu kan bener-bener ngancurin Indonesia, dan banyak banget orang Belandanya sendiri protes, dan kemudian akhirnya protes itu direspon oleh pemerintah Belanda dengan mendirikan yang namanya politik etis. Dan politik etis sendiri dia terfokus pada 3 bidang kan, perairan, pendidikan, dan transmigrasi salah satunya. Itu dimulai pada awal abad 19. Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu adalah perpindahan penduduk ke Sumatera. Jadi waktu itu hanya ke Sumatera aja. Dan kebanyakan yang dipindahkan itu untuk kepentingan perkebunan, yaitu perkebunan tembakau punya Belanda di Delhi. Saya sudah pernah bahas bukunya mengenai program transmigrasi tersebut atau mengenai kuli kontrak ya. Nah, pada masa pemerintah Soekarno itu dilanjutkan program ini, tapi dia lebih luas, jadi sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang pindah ke sana itu adalah orang-orang yang dari daerah yang sangat padat kan, dari Pulau Jawa atau dari Pulau Madura. Program ini benar-benar digalakkan ya pada masa pemerintahan Soekarno, dan kemudian dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan Soeharto. Bahkan pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia itu mendapat sokongan dana dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia gitu. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto itu bahkan misalnya contohnya ya di Provinsi Lampung pada tahun 1981, 60% dari penduduknya adalah transmigran gitu. Jadi sampai banyak banget transmigran yang dikirimkan ke sana kemari gitu ya. Transmigrasi ini adalah program di mana mereka pengen orang-orang yang ya bisa dibilang nggak punya lahan di Pulau Jawa, punya kehidupan yang lebih baik, dan bahkan untuk memeratakan pembangunan juga untuk daerah-daerah yang sangat sepi gitu. Misalnya Kalimantan pada saat itu. Mereka diberi lahan, diberi rumah, diberi bibit gitu untuk mereka bertani dan membangun kehidupan baru di sana gitu. Kelihatannya sangat indah. Dulu guru saya waktu SD ceritain tentang transmigrasi itu kayaknya indah banget gitu. Sampai saya bilang, wah kenapa orang pada nggak mau ya gitu kan. Saya melihatnya waktu itu sebagai dari perspektif anak kota yang punya kampung di desa di Jawa Barat pula gitu kan. Di sana daerahnya subur banget kan. Bahkan bisa dibilang Jakarta tempat saya tinggal pun daerahnya masih termasuk daerah yang subur dan banyak pohon ya. Saya bukan daerah kota, saya daerah di Jakarta Timur. Tanam apaan aja itu pasti tumbuh subur, sehingga saya berpikir bahwa ketika kita dapat tanah besar di Kalimantan itu udah pasti nunggu subur gitu. Tapi ketika baca buku ini saya baru sadar bahwa wah banyak banget hal yang bisa menjadi masalah di situ. Bukan kita nggak ngomongin masalah hama tanaman gitu. Kita belum ngomongin masalah hewan-hewan di hutan yang merasa bahwa tempat tinggalnya mereka diserobot sama orang gitu kan. Karena sama pemerintah kan diratain tuh ininya, hutannya diratain. Terus kemudian dijadikan pemukiman-pemukiman. Gimana hewan-hewan itu nggak marah gitu kan. Mereka digusur kan. Terus kemudian mereka mencari makan masuk ke ladang-ladang transmigran ini. Selain itu, kita mulai dari hal yang paling dasar lah, tanahnya itu beda gitu dengan tanah yang ada di Pulau Jawa, di tanah yang saya kenal lah di daerah Jawa Barat khususnya, itu kan daerah yang subur gitu, maksudnya bagian barat Pulau Jawa itu daerah yang relatif subur, kamu mau nanam apa aja numbuh gitu. Tapi di Kalimantan itu tanahnya macam-macam. Ada tanah yang subur, ada tanah gambut, ada tanahnya tanah liat. Mau nanam apa di sana gitu. Di sini banyak banget cerita, misalnya ada transmigran yang bilang bahwa daerah utara itu susah banget, tanaman apapun gak bisa tumbuh gitu. Jadi mereka udah ngundulin hutan,
mereka udah ngancurin semua habitat yang ada di situ untuk menanam sesuatu yang nggak tumbuh-tumbuh gitu. Mereka tuh jadi kan kebingungan. Tapi mesti ingat juga ya, ini tahun 80-an gitu. Kita belum ngomongin masalah kelapa sawit yang ada di sana, itu mungkin tidak semasif sekarang kan gitu. Terus kalau nggak tumbuh mereka makan apa? Karena mereka makan yang di ladang itu loh gitu. Di sini juga ada cerita gimana salah satu guru itu lahannya itu hancur dalam waktu 1 malam, hampir setengah lahan hancur gitu. Terus akhirnya malam-malam mereka ronda di tanahnya guru itu, terus mereka baru sadar bahwa yang merusak itu adalah sekumpulan kera. Mereka kira keranya mungkin ada 6, 7, nggak taunya lebih dari 30 kera. Bahkan si Samirin yang waktu itu ronda itu digebukin sama kera itu, jadi dia sampai tengkurap di tanah gitu, tiarap gitu, terus kemudian di atasnya itu kera gebruk gitu, dan nggak ada yang berani gitu untuk misahin, susah gitu, butuh waktu gitu. Bukan monyet loh, kalau monyet kan kecil ya, kalau kera kan besar. Kera itu kan kayak orangutan gitu, itu kera, tapi itu bukan orangutan. Nah, dan buas gitu, mereka bisa memukuli, bisa mencakar, bisa mencobek, bisa menyobek gitu ya, bisa narik gitu. Bahkan kalau orangutan katanya bisa memperkosa orang juga kan. Nah, hal seperti ini pun saya nggak pernah belajar mengenai itu waktu dulu. Kita belajar mengenai transmigrasi, dan di sini dibahas gitu tentang hal tersebut. Pada tahun 2000-an itu program transmigrasi itu mulai mengecil ya, mulai tidak terlalu seperti dulu. Orang benar-benar diminta untuk segera pindah, dan bahkan mereka bisa dibilang diiming-imingin hal yang mereka di luar dugaan mereka. Contohnya misalnya di cerita ini, orang-orang dari Pandeglang itu, mereka kaget begitu mereka sampai di Kalimantan, keadaannya kok jauh banget dengan daerah mereka di daerah Jawa Barat yang subur gitu. Mereka dikasih tahu bahwa asik, tempatnya enak, bisa menanam, kan kenyataannya enggak gitu. Kemudian ada lagi daerah-daerah transmigrasi yang benar-benar ditinggalin oleh penghuninya. Bayangin, kita orang Pulau Jawa, khususnya saya orang Jakarta, nggak kepikiran itu. Kita dikasih tanah terus kita tinggalin gitu. Lah sayang banget tuh tanah. Saya itu mindset Pulau Jawa kan. Ketika membaca di sini, gimana orang-orang yang dia diberi tanah di Kalimantan, terus kemudian secara sadar mereka tinggalkan begitu aja. Karena benar-benar tidak memberikan hasil apapun, kecuali kerja keras yang panjang yang nggak ada habisnya gitu. Orang-orang ini nggak mau pulang karena mereka malu sama keluarganya di Pulau Jawa yang kok nggak berhasil sih jadi orang. Akhirnya mereka tetap tinggal di Kalimantan, mereka menuju kota, kemudian mereka mulai membangun hidup baru di kota, jualan atau apa gitu di sana, daerah-daerah pelabuhan di mana mereka bisa jadi kuli angkut barang. Dan akhirnya program transmigrasi ini menjadi hal yang bikin nambah beban di Kalimantan gitu kan. Di sini Samirin tuh banyak protes mengenai hal itu gitu. Pemerintah daerah pada di situ itu kayak budek aja gitu. Mereka tuh mungkin tidak pernah berpikir bahwa setiap tanah itu berbeda. Mereka hanya menyamaratakan aja satu Kalimantan untuk dijadikan transmigrasi gitu. Tanpa memikirkan bahwa apakah tanah itu cocok buat pertanian, apakah penduduk di situ, penduduk aslinya banyak atau sedikit. Gimana kalau daerah penduduk aslinya yang banyak, kan mereka merasa terampas wilayahnya dengan orang-orang pendatang gitu kan. Dan bahkan ketika mereka mengeluh atau mereka membicarakan permasalahan mereka ke pemerintah setempat itu kayak masa bodoh aja gitu. Ketika mereka ngomong kepala desa, entah sama kepala desa disampaikan atau tidak gitu. Jadi mereka kayak, kamu tinggal di sana, selesaikan masalah kamu sendiri gitu. Seperti itu kan. Kembali lagi mindset orang Pulau Jawa, pemerintah kita, pemerintah pusat itu selalu menganggap bahwa udah dikasih tanah men, ya udah kerja, kamu males kalau nggak kerja gitu kan, kamu cuma males aja gitu, karena tanahnya yang mereka injak itu beda dengan tanah yang di sana gitu. Yang hal yang menarik banget buat saya di sini adalah karena NHD ini bicara tentang sesuatu yang akan menjadi besar. Mungkin NHD ini sendiri nggak sadar gitu kan. Dia menceritakan gimana konflik antar suku di sana gitu, antar suku pendatang dengan suku yang penduduk asli, khususnya pada orang-orang Madura gitu. Di sini kan bisa dibilang suku Madura itu jadi kayak kambing hitam gitu, maksudnya
banyak banget keluhan gitu. Enhanidi ini bicara tentang itu pada tahun 1980. 85 buku ini terbit kan. Sementara konflik sampit atau kerusuhan sampit atau perang sampit itu terjadi pada tahun 2001. Jadi sebenarnya di sini di buku ini udah dikasih tahu loh kita ini ada masalah yang tersekam gitu, yang di dalam gitu, yang tidak suatu saat nanti bakal meledak. Walaupun Enhadini sendiri mungkin nggak tahu kalau bakal ada ledakan yang segitu besar mengenai konflik sampit kan. Tapi di sini menurut saya ya menarik karena sebetulnya ada orang yang sudah ngomong gitu. Cuma karena dia bicaranya di sini di buku yang novel bentuknya, maka mungkin orang nggak banyak menganggap itu sesuatu yang penting gitu kan. Ini tuh bener-bener saya itu bukan disengaja gitu, saya baca 2 buku ini berturutan, beneran, ini tidak saya sengaja, tapi ternyata ada hubungannya gitu. Jadi yang pertama saya baca ini kan, Enhadini Orang-orang Tran, tapi sekarang judulnya Tanah Baru Tanah Air kedua, judulnya dirubah. Nah ini menceritakan tentang orang-orang Tran. Kemudian di sini ada buku lagi yaitu dari Rusain Simon ke Jalan Lembang. Saya nggak tahu bacanya Rusain Simon itu gimana nih kayak gini. Ini adalah buku Enhadini juga yang nulis, tapi ini bagian dari autobiografinya yang panjang gitu. Jadi kalau ada orang yang nulis autobiografi itu tebal, cerita dia dari lahir sampai kemudian dia menulis autobiografi itu, ada orang yang menulisnya sepotong-sepotong. Nah Enhadini termasuk memilih sepotong-sepotong, dia bikin bukunya itu disebut seri cerita kenangan gitu. Jadi bukunya tipis-tipis, misalnya tentang dia SD itu ada 2 buku. Jadi dia nggak menceritakan dia lahir gitu, enggak, dia ceritain SD 2 buku, terus ada SMP, ada pas dia remaja, terus kemudian pada saat dia dewasa, pada saat dia sudah bercerai pulang lagi ke Indonesia dan sebagainya. Nah, salah satu dari buku serial kenangan ini adalah buku yang ini ketika dia setelah bercerai dengan suaminya, setelah berpisah dengan suaminya, kemudian dia pulang ke Indonesia dan dia mendapatkan pekerjaan dari temannya yang seorang seniman pematung namanya Amrus. Si Amrus itu dia pengen ke Kalimantan, kemudian dia itu dapat pekerjaan untuk membuat kaligrafi yang akan ya buat patung kaligrafi gitulah. Terus Enhadini ikut ke sana sebagai pengurus rumah tangga gitu. Jadi dia ngurusin semua hal yang kayak yang Amrus nggak pikirin lah, kayak misalnya makan pekerja dan segala macam gitu. Di sini Enhadini kemudian bertemu dengan para transmigran, kemudian ketemu dengan seorang guru yang kemudian dijadikan model tokohnya dia. Kalau misalnya Anda tertarik banget tentang hal mengenai transmigrasi itu seperti apa, gimana sih kehidupan masyarakat transmigran khususnya ke Kalimantan, gimana sih pekerjaan sebagai seorang guru yang harus ditempatkan di daerah terpencil. Ini sebelum ada program Indonesia Mengajar dari Anies Baswedan itu ya, tapi ini kan jauh sebelum itu ternyata Indonesia memang sudah punya juga program itu gitu, walaupun itu disatukan dengan program transmigrasi. Sampai di sini pembahasan kali ini. Kalau ada yang salah atau ada yang perlu diperdebatkan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.